Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sekalian, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam damai sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kiranya kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang berat ini. Pada ibadah kali ini, mari kita dengarkan warta jemaat berhubungan dengan perjalanan jemaat Tuhan dan juga rencana pelayanan gereja kita untuk kita kerjakan selama 1 minggu ini. Pelaksanaan ibadah keluarga PJJ dilakukan secara mandiri, bisa dilihat renungan yang sudah dipersiapkan pendeta di channel YouTube GBKP Cibinong. Panduan ibadah keluarga ataupun PJJ sudah dipersiapkan pendeta bagi kita semua jemaat Tuhan. Ibadah keluarga dilakukan setiap hari Rabu jam 8 malam. Untuk pemberitahuan juga yang memakai Zoom meeting dalam ibadah keluarga ataupun PJJ, minggu ini adalah sektor Bethlehem. Maka 3 sektor yang lain melakukan ibadah keluarga secara mandiri. Marilah kita menyembah Tuhan dalam melakukan ibadah keluarga ini. Begitu juga dengan pelaksanaan PA Persekutuan Kategorial Mamre, Muria, Permata, KKR, sesuai dengan jadwal yang sudah kita ketahui di masing-masing persekutuan kategorial. Marilah kita semua ikut ambil bagian dalam melaksanakan PA ini menurut persekutuan kategorial masing-masing. Majelis Jemaat juga mengatakan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam menopang pelayanan gereja melalui pemberian dukungan dana runggun ataupun janji iman, perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Allah yang memberikan rezeki berlimpah bagi jemaat sekalian. Tetap mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat Tuhan dalam periode minggu ini. Semua jemaat Tuhan yang lain tetap berdoa bagi saudara-saudari sekalian yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Marilah kita lihat warta jemaat kita yang sudah di-share melalui WA group masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita dipanggil berdoa untuk pelayanan gereja. Minggu ini mengingatkan kita akan kebaikan Allah yang memanggil manusia untuk menjadi pelayannya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling menopang dalam doa. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyembah Allah. Kami minta kepada jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dipandu pemusik gereja kita. Dalam nama Allah Bapa yang telah memilih kita menjadi pelayannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi sumber pekabaran Injil, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan pelayanannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 15. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dipandu organis dan song leader kita. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Masuk kita ke kehidupan manusia di hadapan Allah. Dengan kuasa Allah ditetapkannya hambanya untuk melakukan kehendak-Nya di dalam dunia ini. Jika kita menoleh perjalanan hidup yang sudah kita lalui, bagaimanakah kesetiaan kita di dalam mengikuti panggilan-Nya? Kami mengaku, ya Allah, kurang tekun dalam mendoakan pelayan gereja-Mu dan pekerjaannya. Kami lupa bahwa kami hamba-Mu seharusnya saling menopang di dalam doa. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami mengakui, ya Allah, sebagai Nora dan Naras, kami kurang berdoa untuk kebaikan pelayanan para hamba-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Sebagai jemaat-Mu, kami mengakui, ya Allah, kurang mampu menopang para hamba-Mu melalui doa untuk menguatkan mereka dalam melakukan tugas pelayanan gereja-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita mengaku kesalahan kepada Allah dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Masuk kita ke pengakuan dosa. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya bagi orang yang mengakui kesalahan di hadapan Allah. Firman-Nya, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya 6 ayat 6-7. Kita bersukacita atas kasih Allah melalui janji yang disampaikannya. Marilah kita mengucap syukur dan bersukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dipandu song leaders dan organis kita. Di muka Tuhan
Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Tibalah saatnya kita masuk ke pembacaan firman bagian yang pertama yang diambil dari Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Kami bacakan secara tunggal, Bapak Ibu Saudara mengikutinya melalui Alkitab yang di tangan kita masing-masing. Kita mulai. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa dalam kita menyambut kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Di keteduhan pagi ini ya Tuhan, kami menghadapkan kembali diri kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di atas seluruh kekhawatiran kami pada masa-masa gelap ini, pada masa-masa sulit yang penuh dengan ketidakpastian ini. Rengkuhlah kami ya Tuhan di seluruh ketidaktahuan kami akan hari esok. Kami memantapkan hati kami untuk terus beriman dan percaya kepadamu. Isilah setiap ruang-ruang dalam hati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar senantiasa ya Tuhan kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin dimantapkan untuk beriman, percaya di dalam persekutuan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu bekerja secara leluasa di antara kami, agar senantiasa sedikit saja bagian dari firman Tuhan boleh kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami untuk berbicara atas nama Tuhan bagi kami pada pagi ini. Engkau pakai dia secara luar biasa. Tuhan menolong dia di atas segala keterbatasan dan kelemahannya berbicara atas nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang menjadi renungan kita bersama-sama, diambil dari Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-13, dimulai dengan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Ibrani 13 ayat 15 hingga ayat yang ke-19 kami akan membacakan bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian boleh membacanya di tempat masing-masing. Ibrani 13 ayat 15 hingga ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ayat yang ke-18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik.
Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Majua-jua man bandu kerina kam rekan-rekan sadakini teken yang menyaksikan ibadah dari channel YouTube GBKP Runggun Cibinong ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah patuh dan tetap berdoa untuk hamba Tuhan. Nah, saya akan memulainya demikian. Pada umumnya kita mengharapkan orang-orang yang bekerja bagi kita, bagi kepentingan kita adalah orang-orang yang serba bisa, yang memiliki kapabilitas yang sangat tinggi, yang mampu menjawab semua kebutuhan kita. Sulit bagi kita untuk berpikir positif bahwa ia yang sedang melayani kita, yang mengabdi kepada kita, juga memiliki titik-titik lemah, titik-titik rapuh sebagai manusia. Sebab bagi kita, mereka yang dalam imajinasi kita sedang mengabdikan dan ditunjuk untuk melayani kita, memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih tinggi jauh di atas kita. Alasan ini cukup bagi kita untuk kecewa ketika kita menemukan mereka, pemimpin kita yang melayani kita, ketika kita mendapati mereka tidak sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Contoh besar, saudara kasih Tuhan, yang sangat sederhana yang belum terlalu lama terjadi adalah ketika Ahok bercerai dengan Veronica dan memilih untuk menikah kembali. Ada begitu banyak asumsi yang muncul pada waktu itu. Publik begitu kecewanya. Para pendukung yang selama ini setia bahkan banyak yang berbalik dan menunjukkan kekecewaannya kepada Ahok pada waktu itu. Nah, jika harapan kita pada pemimpin politik saja demikian, maka harapan yang berlebih juga bisa kita temukan ketika kita berbicara tentang hamba Tuhan. Imajinasi kita tentang hamba Tuhan melebihi harapan kita pada tokoh-tokoh politik. Imajinasi kita yang melekat pada diri kita tentang seorang hamba Tuhan tidak lepas dari menjawab kebutuhan seluruh anggota jemaat. Khotbah yang bagus yang menyenangkan telinga. Maka lid ngeiban memon gelarna pendeta sedap, pendeta kedep naga. Bisa memimpin kor, ramah. Maka pendeta lah banci berjud, gulut pe ukurna, melalapi tangkel-tangkelna, nggak boleh ditunjukkan sedemikian rupa. Kan pendeta punya program yang mumpuni, mampu menjawab kebutuhan kerina jemaat pada hari ini, memiliki kemampuan pastoral yang sangat luar biasa. Anak-anaknya harus anak-anak yang manis, istri atau suaminya harus menyenangkan jemaat juga. Pertanyaannya adalah, bisakah kebutuhan sebuah jemaat tersimpul sempurna di dalam diri seorang hamba Tuhan? Atau pertanyaan yang kedua, bisakah seorang yang kita sebut hamba Tuhan bekerja tanpa lelah, selalu semangat, tanpa pernah patah arang di dalam masa-masa baktinya? Karena ini adalah Minggu Serayaan, maka saya akan memaparkan beberapa bukti dari Alkitab bahwa sang hamba Tuhan juga tak ada bedanya dengan manusia. Bedanya hanya ada pada tugas yang diembannya. Yang pertama adalah Musa. Musa mengawali karirnya dengan penuh keraguan-raguan. Musa pernah berkata, mohon jangan aku Tuhan, ulah aku tidak bisa berbicara, aku petah lidah. Ia bahkan tidak mampu menemukan potensi yang begitu besar di dalam dirinya. Bahkan ketika berulang-ulang kali Allah meyakinkan dirinya, dia tetap tidak percaya diri. Musa dalam kitab Bilangan juga memaparkan, juga menunjukkan sebuah kerapuhan yang sangat luar biasa. Musa berkata begini pada Bilangan 34 dan 32, dia berkata begini, Madin aku mati saja aku. Ketika dia menemukan bangsa Israel terus membangkang, dia memilih untuk mati, dia begitu depresi. Pemimpin sekaliber Musa, sebesar Musa pernah ingin mati ketika bangsa yang dia pimpin tak mau mendengarkannya. Yang kedua, Elia yang sangat besar itu. Alkitab mencatat prestasi yang sangat besar dari diri Elia.
Ia membunuh begitu banyak nabi-nabi Baal, menghancurkan bukit-bukit pengorbanan di seluruh daerah Israel pada waktu itu. Namun ancaman dari seorang Izebel membuat dirinya ciut, nyalinya hilang entah kemana, melarikan diri ke Horeb dan memilih untuk mati. Ambil saja nyawaku Tuhan. Ini nama Tuhan Pak Sasie. Ia yang sangat perkasa pada hari-hari sebelumnya menunjukkan titik yang sangat rapuh sekali sebagai seorang Nabi Allah. Yang ketiga, Yesus yang kita sebut sebagai Juru Selamat. Pada saat-saat yang sangat krisis, ia meminta kepada murid-muridnya berjaga-jaga dan berdoalah. Menjelang penangkapannya di Taman Getsemani, ia bahkan meminta murid-muridnya berulang kali berjaga-jaga dan berdoa. Tidakkah kita bisa menangkap ini juga bahasa kerapuhan dari seorang manusia? Bahwa Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan mempertontonkan dengan sangat gamblang bahasa kesepian dan kerapuhan. Tidakkah ini juga sebuah penanda bagi kita? Seharusnya kita memberi tempat pada kerapuhan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, bahkan juga mungkin jatuh bangun seorang hamba Tuhan sebagai serayannya mengabdi kepada Allah. Ini adalah sebagian kecil dari narasi Alkitab yang secara sengaja merekam dan meneruskan kepada kita pada hari ini bahwa ada ruang kerapuhan yang harus diterima dari diri seorang hamba Tuhan, yang kita sematkan kepadanya begitu besar harapan dan kualitas, yang kadang-kadang mereka sendiri pun tidak percaya bahwa mereka mampu memenuhinya dengan baik. Maka ketika ini adalah titik berangkat kita untuk mempercakapkan tema kita pada Minggu Serayaan ini, kita akan mampu menerima dengan berbesar hati mengapa tema ini disodorkan secara sengaja kepada kita. Minggu Serayaan menjadi penanda sekaligus pengingat bagi kita untuk memberi pengertian kepada kita bahwa serayaan sebagaimana dituliskan, direkam, dan ditunjukkan oleh Alkitab adalah juga manusia biasa. Dari perikop dan tema yang diberikan kepada kita, maka ada dua hal yang ingin kami tawarkan sebagai perenungan bagi kita. Bagaimana kita bersikap kepada serayaan-serayaan Tuhan yang hari ini melayani kita bersama-sama. Yang pertama adalah taatilah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini yang disebutkan pada ayat yang ke-17. Saudara yang kasih Tuhan, membicarakan arti taatilah, apalagi itu diikuti oleh kata tunduk pada bagian ini, tampaknya tidak mudah dalam konteks zaman sekarang. Dunia kita yang menekankan kemandirian, pematangan diri, pengembangan diri, semangat optimisme bahwa kamu bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nilai-nilai kesetaraan membuat konsep tunduk ini semakin sulit untuk kita terima dan pahami pada hari ini. Lihat saja bagaimana nilai-nilai pendidikan, juga bagaimana sikap anak-anak kita hari ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Selain dalam dunia militer, maka konsep tunduk, konsep taat tampaknya semakin jarang untuk kita dengar gemanya pada hari ini. Namun demikian, saudara kasih Tuhan, saya mencoba menjelaskan apa arti taat dan tunduk pada bagian ini. Kata taat berasal dari kata peiteste, yang dapat diartikan mendengar secara seksama, karena ia memiliki sesuatu yang ingin dia sampaikan. Bisa juga diartikan dengan mendengarkan secara mendalam dan memenuhi apa yang menjadi isi perbincangan percakapan tersebut. Maka pada tahap ini sebenarnya taati adalah mendengarkan dan menghormati. Dan alasan ini sebenarnya adalah, dan alasan mengapa taat sebenarnya adalah terkait juga dengan kata tunduk yang mengikutinya. Ia tidak sedang berbicara tentang masalah hierarkis, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih perlu diakui, bukan pada titik itu. Atau posisi siapa yang lebih besar, posisi siapa yang lebih tinggi. Namun pada mendengarkan apa yang diucapkan si pembicara. Dalam hal ini adalah pemimpin jemaat.
Hal ini semakin sangat jelas jikalau kita bandingkan dengan padanan katanya dari Perjanjian Lama yang diambil dari kata Shema, yang artinya mendengarkan dan melaksanakan. Jadi muatan penting dari taat adalah mendengarkan, tak lebih dari itu sebenarnya. Kata yang kedua adalah tunduk. Kata tunduk berasal dari kata hupotasso yang berarti menghargai seseorang sesuai dengan posisi dan tugasnya. Nah, maka ketika pada ayat ini dikatakan taat dan tunduk, lebih dekat kepada mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya serta menghormatinya karena tugasnya tersebut. Tidak lebih dari itu. Relasi taat dan tunduk yang digambarkan pada bagian ini berkaitan dengan tugasnya. Karena tugasnya, ya itulah alasannya kita menghormati mereka. Mengapa tindakan taat dan tunduk yang adalah mendengarkan dan menghormati itu penting? Dikatakan oleh penulis Ibrani pada bagian selanjutnya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Secara religius tugas ini begitu sangat penting. Berjaga-jaga atas jiwamu artinya memastikan jiwa jemaat diselamatkan. Dari kalimat ini tegas bahwa keselamatan umat ada pada tugas sang pemimpin Idandai Kerinana. Sekali lagi saya menekankan bahwa keselamatan umat sangat berpengaruh pada bagaimana sang pemimpin Idandai menjalankan tugasnya dengan baik. Dari lensa ini kita bisa memahami bahwa tugas itu begitu sangat pentingnya. Kenapa? Karena menyangkut keselamatan sinterem. Selamat raslah selamat sinterem banyak bergantung pada realisasi tugas sang pemimpin tadi. Ini akan sangat senada jikalau kita bandingkan dengan pesan Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Yeskiel 3 ayat yang ke-18. Dikatakan begini, aku akan menuntut darah mereka dari tanganmu. Adi mati kala elengak kata kendu man bandu kutuntut darah nae. Nina Tuhan. Mengerti dan memahami bahwa keselamatan jiwa orang lain ada pada diri kita, pada tugas kita, ini sebenarnya tidak mudah. Karena ini melibatkan seluruh kehidupan kita. Jikalau kita timbang-timbang dengan seksama sebenarnya, isikin kabdu kita, maka keselamatan kala sidiban diletakkan sebagai tugas kita. Pada berita dan ajaran yang kita bawa. Ini sangat riskan sekali sebenarnya karena menyangkut diri kita sendiri. Ini tidak mudah. Dan penulis Ibrani tahu betul bahwa ini tidak mudah. Maka dia melanjutkan pada bagian selanjutnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tampaknya alasan terbesar mengapa penulis Ibrani mengatakan demikian ada pada yang ke-7 pada pasal yang sama. Dikatakan begini, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu, ia telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, pada zaman itu menjadi pemimpin Kristen tidaklah mudah. Beberapa mereka harus hidup dalam pengorbanan yang sangat besar demi pertumbuhan iman dan pengenalan jemaat akan Kristus. Jika ini adalah realitasnya, jika inilah menjadi pemandangan sehari-hari, menjadi pembawa berita keselamatan kerap melibatkan diri pada masalah yang bukan masalah kita. Tenggelam dalam urusan orang lain, kesakitan orang lain, penderitaan orang lain, supaya mereka mengenal Allah lebih baik. Hidup lebih baik, bahkan selamat di dalam hidupnya. Yang dianjurkan oleh penulis Ibrani hanya ada 2 pada bagian ini, adalah taat dan tunduk, yang artinya sebenarnya adalah mendengarkan dan menghargai mereka. Mendengarkan dan menghargai mereka. Dan apa alasan tindakan tersebut? Mendengarkan dan menghargai tugas mereka. Ya demi kepentingan umat sendiri. Demi kepentingan umat sendiri. Sebab jika ia dengarkan, maka ia akan melakukan firman Allah. Dan karena itu, dia akan masuk ke dalam karya keselamatan Allah. Demi umat itu sendiri. Namun jika ia tidak mendengarkan dan menaruh hormat pada sang pemberita firman, maka dia tidak akan pernah melakukan firman Allah. Perhatikan,
Pada bagian ini dituliskan oleh penulis Ibrani selanjutnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira. Jika labo ibegiken, lair gai, maka ini mendatangkan duka bagi sang pemberita itu sendiri. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa tugas ini menyangkut keselamatan sinterem. Ketika tidak terjadi perubahan apa-apa pada diri jemaat, pada diri umat, percayalah sarayan due terluka. Ia merasa diri useless, tidak berguna. Kaikin guna aku jadi kai pela boleh perubahan. Dan ini bisa membuat mereka patah arang, hilang semangat. Mengapa Musa ingin mati saja? Mengapa Elia meminta supaya mati saja? Karena ia sudah memperjuangkan yang terbaik dari yang dia bisa. Tapi tampaknya tidak terjadi perubahan apa-apa. Tidak direspon dengan baik oleh umat pada waktu itu. Pada titik ini kita harus tahu serayan adalah manusia. Bisa kerap sekali depresi, terluka, merasa diri tak berdaya. Apalagi ketika penolakan yang terjadi secara terang-terangan. So, apresiasilah. Kaisi banci dahdu nilai positif iba serayandu. Ini sangat menguatkan, ini meneguhkan, ini pegedang ukur kerina si ngelai kam. Adilah lap kel ngepandang indu mati ngedungna idena. Si beloh daya pela naya beloh dungna. Adilah lap ngetongkang indu bene ngeukurna dungna. Kam pela berkembang, kini teken du pela tambah, iya pela tambah kemajunna. Maka langkah sederhana adalah mengapresiasi, mendengarkan dan menghormati serayan akan menolong pelayanan itu sendiri. Jikalau kamu merasa pelayanan di tempat ini, di runggun ini begitu pentingnya bagi pertumbuhan dan perkembangan imandu, kemajuandu secara individu, langkah yang bisa kamu lakukan adalah hormatilah serayandu. Hormatilah serayandu. Yang kedua, dan ini yang terakhir. Karena selanjutnya yang sangat ditekankan oleh penulis Ibrani adalah berdoa. Karena pelayanan ini tidak mudah, dan karena para pelayan adalah manusia yang punya perasaan, punya hati yang bisa saja sakit, bisa saja patah hati, depresi ketika realitas pelayanan kadang tidak berjalan dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah doakanlah. Sejak semula para tokoh Alkitab percaya bahwa doa mampu membawa perubahan, bahkan memberi kekuatan tersendiri saat mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupannya. Yesus pernah meminta murid-murid untuk berdoa saat ia menghadapi maut. Berjaga-jaga dan berdoalah. Paulus berulang-ulang kali dalam suratnya mengatakan, "Totokenlah kami, maka pang kami ngerana bagi arusna karena Injil." Paulus yang kita akui kehebatannya, keberaniannya luar biasa, berulang-ulang kali mengatakan, "Totokenlah kami, maka pang kami ngerana karena Injil." Berbicara atas nama Tuhan, berbicara tentang Injil, labo banci pang-pang saja ngenca. Bahkan pada bagian ini dijelaskan oleh penulis Ibrani, berdoalah terus untuk kami. Secara tegas sebenarnya pustaka menekankan untuk berdoa. Bahkan bagi para pemimpin yang sedang melayani umat, mereka perlu untuk didoakan. Jika pada bagian yang pertama penulis surat ini meminta supaya jemaat tunduk dan taat, maka pada bagian selanjutnya adalah doakanlah, totokanlah. Kadang kan kita berpikir begini, melayani, memberitakan firman Tuhan itu ya beritakan saja, apa susahnya? Ngapain memikirkan yang lain? Tak sesimpel itu masalahnya. Ngelai-ngelai saja nih teman-teman. Tak sesimpel itu masalahnya. Kerap kita diperhadapkan pada masalah yang bukan masalah kita. Kami sendiri juga tahu bagaimana ritme di tengah-tengah gereja kita. Ketika kita berbicara masalah gereja, sebenarnya bukan hanya masalah iman, surga dan neraka yang kita urusi di dalamnya. Kita berpikir bagaimana izin gereja lah, rapat runggun yang kadang-kadang tidak baik iklimnya, jemaat yang bermasalah, jemaat si rubat, jemaat si sakit, ekonomi jemaat, warga setempat lah yang perlu kita ukurkan, dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya. So ketika kamu menyederhanakan masalah dan membuatnya semuanya menjadi sangat simpel, maka sebenarnya kamu abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kamu mengatakan labo man ukuran ekrina, pendeta kok stres, pendeta kok gulit ukurna,
nyindu misalnya, maka kam sama saja sebenarnya sedang berkata, dokter kok sakit, tak nakal tambar gitu. Dokter kok bisa mati. Bagi buih nakal udara segar idoni indah uga maka lid kalau si sesak. Pertanyaan yang sama, statement yang sama kan sama sebenarnya ini. Adi bagi pengakap ndu maka perikop indah sebenarnya tidak akan pernah lahir. Jika semuanya sesimpel dan sesederhana ucapan kita, maka penulis Ibrani indah tak akan pernah berkata, tutuhkanlah kami terus, Nina. Tutuhkanlah kami terus. Jika kamu percaya bahwa doa adalah percakapan dengan Tuhan, untuk semakin dalam memahami maksud-maksud Tuhan, maka bawalah serayandu ke dalam gumul dan doandu. Kamu mengingat narasi dalam kisah para rasul ketika Petrus dipenjarakan. Namun dalam doa umat ia bisa bebas keluar dari rantai besi yang membelenggu dan jeruji besi yang berlapis-lapis. Dan ketika ia sampai ke jemaat, ia menemui jemaat sedang berdoa dan mendoakan dia. Maka salah satu alasan mengapa gereja tetap eksis sampai sekarang adalah masih ada jemaat yang berdoa. Notoken serayanna. Jika kamu merindukan kebaikan, perubahan besar dalam gereja kita, dalam runggun kita, tempat kita beriman ini, berdoalah, doakanlah serayandu. Tak layak kita mengharapkan perubahan besar dalam gereja kita jika kita tidak pernah menggumulkan dalam doa-doa kita. Jika kita percaya bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu, maka doakanlah serayandu. Jika kamu percaya bahwa doa adalah cara roh Allah bekerja di tengah-tengah pelayanan gereja, maka doakanlah. Percayalah doa akan membawa kebaikan pada gereja kita. Maka kai kelpeban programna, sekai peban anggarna adi jemaat kita tidak mengakui pentingnya doa, kuasa doa. Ini tidak akan membawa perubahan apa-apa. Maka berdoalah. Yang paling kita takutkan hari ini sebenarnya jemaat Tuhan, bukan pada siapa kari pendeta yang terbaik untuk mendongkrak runggun enda, ICBP runggun nama karo sikapna, atau apa yang akan kita lakukan pada masa-masa pandemi ini untuk mengisi pundi-pundi biaya di tengah-tengah gereja kita. Yang paling perlu kita takutkan adalah ketika jemaat indah, ketika runggun indah, lanai ertoto guna gereja indah, guna serayanna. Dan kami bisa tangkap dan bayangkan apa yang bisa diharapkan dari kondisi tersebut. Ada jemaat lana boli tek nandangi kuasa toto, lana lisir toto guna serayan bagi gerejana. Jika kamu percaya pada kuasa doa, maka doakanlah serayandu. Jika kamu percaya bahwa Roh Kudus mampu mengubah keadaan, maka doakanlah serayandu. Tuhan menolong kita memahami pesan firman Tuhan pada hari ini, pada minggu-minggu notoken serayan indah. Yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai pesan pada minggu ini adalah taati dan tunduklah pada serayan. Maksudnya adalah mendengarkan dan menghargai mereka. Yang kedua, mendoakan mereka sebagai orang-orang yang sudah ditunjuk Allah lewat kita untuk kebaikan pertumbuhan iman kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami di pagi yang cerah ini ya Tuhan. Berikanlah Roh-Mu memampukan kami untuk mendukung setiap pelayan di tengah-tengah gereja Tuhan. Untuk menghargai, menghormati dan mendengarkan apa yang sudah menjadi pertimbangan terbaik dari serayan-serayan Tuhan untuk kebaikan pelayanan di tengah-tengah gereja di mana kami bertumbuh dan beriman pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi orang yang memperjuangkan kebaikan-kebaikan pelayanan tengah-tengah gereja Tuhan pada hari ini juga. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus yang hidup. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diucapkan oleh semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan kita pada pagi hari ini. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong kasihnya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Keluaran 25 ayat yang kedua. Sembari kita menyerahkan persembahan kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 287A yang dipandu oleh pemusik dan song leader kita. Mari kita berdoa bersama-sama tentang doa persembahan kita sekaligus doa syafaat kita. Kita berdoa. Di dalam keteduhan kami pada pagi hari ini, kami berdoa bersama-sama ya Tuhan. Kami membawa seluruh gumul dan juang kami ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Jikalau ada beberapa di antara kami yang sedang beribadah lewat siaran ibadah dari channel YouTube GBKP Runggun Cibinong ini, kami mohon kiranya Tuhan menolong mereka. Jikalau ada beberapa di antara mereka yang sedang bergumul beban berat pada pagi hari ini, Tuhan menolong mereka, membantu mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sedang sakit, memiliki kelemahan tubuh pada pagi ini, kiranya kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan mereka, mengangkat seluruh sakit penyakit mereka pada pagi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau ada beberapa di antara kami, anak-anak Tuhan sedang bergumul karena ada masalah di tengah-tengah keluarga. Bisa saja hubungan relasi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, orang tua, atau siapa saja yang kami hadapi pada hari ini. Kiranya Roh Tuhan bekerja di antara kami, menolong kami, membantu kami, dan memberikan jalan keluar dari setiap beban berat kami pada pagi ini. Kami mohon juga Tuhan, jikalau ada beberapa di antara kami yang sedang bergumul karena ekonomi kami, kondisi COVID-19 yang masih menjadi tantangan terbesar bagi kami dalam bekerja dan beraktivitas, yang menyentuh sendi-sendi perekonomian kami. Kami memohon kiranya Tuhan hadir, membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, menurunkan berkat-berkat Tuhan bagi kami dengan cara-cara yang tidak kami pahami. Berkatilah setiap usaha, pekerjaan yang kami perjuangkan hari ini, agar senantiasa kami menerima kebaikan Tuhan lewat itu semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau beberapa di antara kami sedang bergumul tentang pekerjaan kami, beberapa di antara kami harus kehilangan omset yang selama ini kami perjuangkan karena kondisi COVID-19. Beberapa di antara kami harus kehilangan pekerjaan dan memulai kembali dari nol. Kami mohon kiranya pertolongan Tuhan menolong kami, merengkuh kami pada masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang dalam meniti pendidikannya pada masa-masa sulit ini. Mereka harus menempuh pendidikan pembelajaran dari jarak jauh. Semua interaksi pembelajaran pendidikan harus lewat ruang-ruang virtual, yang kami tahu ini juga tidak terlalu mudah untuk mereka jalani. Kami mohon pertolongan, hikmat dan kalbudi datang dari Tuhan, memampukan mereka melewati masa-masa ini,
Untuk orang tua yang harus mendampingi juga berikan kesabaran bagi mereka. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, kami berdoa pada saat ini untuk beberapa rekan kami yang dalam proses perjuangan dan proses pemulihan kesehatan mereka. Kesehatan Biring Fani Sinukaban, Karel Sembiring, Diaken Nadevani Sebayang. Kami berdoa bersama-sama untuk beberapa rekan kami ini. Tuhan berkati mereka masing-masing ya Tuhan. Setiap obat-obatan dan tindakan medis yang diberikan kepada mereka, mari Tuhan berkati, memberikan kesehatan yang baru bagi saudara kekasih kami ini semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan semua ngawani perpulungan di tengah-tengah Runggun ini. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, agar senantiasa di masa-masa sulit ini mereka tetap fit, mereka tetap bisa melakukan berbagai aktivitas, bahkan sampai nanti kondisi PSBB yang sedang membatasi ruang gerak kami ini bisa kami lewati bersama-sama. Lindungilah semua anak-anak Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua program-program dan pelayanan yang terus dilaksanakan, diupayakan pada masa-masa sulit ini juga Tuhan. Berkati pendeta, berkati pertua diakan, berkati semua anak-anak Tuhan, pengurus kategorial yang lain, yang mendedikasikan diri mereka untuk kebaikan pertumbuhan iman kami, termasuk pada masa-masa sulit ini. Berkati mereka semua ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat akal budi bagi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kebaikan gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan berkati dan Tuhan ajari gereja Tuhan untuk bisa mempergunakannya dengan baik untuk kebaikan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Semua yang ada pada kami Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan untuk memberikan hikmat bagi kami untuk kebaikan kebutuhan kami masing-masing. Ini doa dan kerinduan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Kami Tuhan, rina perpulungan, ikut kami Tuhan, noto ke gereja-Mu, ikhlas wari endah, ulung serayandu, ikut rukun ertoto, nekan surat-surat-Mu. Sampai Tuhan, rina serayandu. Kami Tuhan, rina perpulungan, ikut kami Tuhan, noto ke gereja-Mu, ikhlas wari endah, ulung serayandu, ikut rukur ertoto,
bersurat-suradu. Dengarkanlah doaku. Oh Tuhan, sampai di selayanmu. Sampai Tuhan, rina selayanmu. Dengarkanlah tolongku. Oh Tuhan, sampai di selayanmu. Sampai Tuhan, rina selayanmu. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita bangkit bersama-sama, kita ucapkan tekad kita bersama-sama kepada Tuhan pada minggu serayaan ini. Kita ucapkan secara responsoria. Allah telah memilih dan memanggil engkau jadi pelayannya untuk menyatakan kehendaknya dalam dunia ini. Aku berjanji ya Tuhan tetap serta mengikut engkau, serta bertanggung jawab melakukan tugas yang telah engkau berikan bagiku. Allah mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk menopang hamba-Nya dalam doa. Kami berjanji ya Allah, dengan tekun mendoakan hamba-Mu, agar hamba-Mu setia dan bijaksana melakukan tugas pelayanan gereja-Mu. Jemaat adalah bagian dari keluarga Kristus. Jemaat dipanggil Allah untuk menopang para hamba-Nya di dalam doa, agar mereka setia dan bijaksana dalam melakukan tugas pelayanan gereja. Kami berjanji ya Tuhan tetap bertekun dalam mendoakan para hamba-Mu dan keluarganya, agar mereka mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Oleh karena itu, tetaplah mengandalkan Allah, sebab Dia berkata, "Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Yesaya 42 ayat yang ke-6. Mari kita teguhkan janji kita dengan bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 370 ayat yang pertama yang dipandu oleh pemusik dan song leader kita. Kemana juga aku mau mengikutnya. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, sabarlah di dalam memberitakan Injil, tetaplah bersukacita karena Allah lah yang memilih engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.